Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang salat Idul Adha azakumullah. Sejenak mari kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buang jauh-jauh ego dan keakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha Besar. Karena Allah tidak ada dunia. Karena Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang Maha Memberi. Karena Allah yang Maha Menjaga. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini dalam syariat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai juga sunnah syariat millah Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah telah menggariskan dalam syariat agamanya untuk melaksanakan ibadah salat, ibadah kurban dan bertakbir. Hari ini kita sebut dengan hari raya yang agung. Kenapa? Sebab ada hal-hal yang sangat indah, yang sangat spesial di dalam bulan Dzulhijjah ini. Seluruh ibadah yang kita lakukan, yang wajib dan yang sunnah, nilainya sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, ibadah yang agung. Ibadah yang pernah disyariatkan dalam nampak jelas Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh ibadah di bulan Dzulhijjah ini insyaallah taala bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita manfaatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang begitu, sebagian orang mencekam, sebagian orang punya rasa takut, sebagian harap-harap cemas, tetapi orang-orang beriman punya ciri khas yang sangat spesial, tidak dimiliki orang yang lain. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang beriman dan beramal saleh itu di dalam sikap dan tindakannya, di dalam jiwanya tidak ada rasa takut di masa depan dan tidak pernah sedih dengan apa yang terjadi di belakang. Selalu survive. Itu ciri orang beriman. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok apa yang terjadi pada anak kita, suami kita, istri kita. Hanya Allah yang tahu. Kewajiban kita adalah maksimalkan dan optimalkan beribadah. Kita berikhtiar yang optimal untuk menjaga diri kita, sanak keluarga kita. Jaga dengan prokes, dengan kehati-hatian, dengan kebersihan jiwa, kebersihan diri. Dan yang harus dijaga oleh kita semua adalah, maka perhatikan surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mari kita jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Itu adalah ikhtiar duniawi, harus kita lakukan. Allah perintahkan. Tapi Allah mengingatkan, jagalah juga protokol keamanan untuk nanti akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga sanak saudara dan anak keluarga kita jangan sampai terjerumus kepada neraka. Jadi akhlak kita, sikap kita, tindakan kita, mari kita jaga jangan sampai membawa kita kepada kehancuran dan kerusakan. Jamaah Idul Adha azakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dalam khutbah ini mungkin tidak usah panjang-panjang. Khatib mewasiatkan untuk dirinya, keluarganya dan juga jamaah semua beberapa hal. Yang pertama, berkaca, bercermin dan mencontoh dan apa yang pernah dijalin Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam.
kedua nabi ini adalah qudwatun hasanah. Disebutkan dalam Quran untuk Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min duni. Sungguh ada teladan yang sangat utama pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa teladannya? Ketika dengan tegas, jelas, berani, tenang, ludah Ibrahim itu di depan orang-orang kafir mengatakan, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Beda akidah kita. Beda akidah kita. Sampai kalian menyembah Allah, baru kita bersolat. Itu ketegasan Nabi Ibrahim berarti. Contoh. Demikian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh ada teladan yang sangat indah, sangat utama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengharapkan bisa bertemu dengan Allah dan beriman kepada Allah. Itu ada teladan dalam sikapnya, dalam tindakannya, dalam ketegasannya, dalam akhlaknya, dalam segala hal. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim nampak ketegasannya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang pertama ini? Yaitu ketegasan, kejelasan akidah kita. Ikhlaslah kita di dalam beribadah. Bersihkan hati kita ketika kita melaksanakan ibadah. Ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar la ilaha illallah, benar-benar la ma'budu illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang harus kita sembah dan wajib kita sembah. Sebenar-benar kita bersembah kecuali kepada Allah. Ini keikhlasan ini harus menjadi hal yang sangat mendasar dalam kegiatan sehari-hari. Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala amal kegiatannya. Inilah yang dituntut Allah. Inilah yang dijadikan target oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah manusia itu diperintahkan Allah kecuali supaya ibadahnya yang ikhlas. Mari kita ikhlaskan dalam ibadah kurban. Bukan pencitraan, bukan terpaksa, bukan karena ada sesuatu, tetapi benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ibadah haji, ibadah kurbanku, salatku semuanya bukan karena manusia, bukan karena makhluk, tapi lillahi rabbil alamin. Kalau ini sudah ada di dalam jiwa kita, di dalam dada kita, indah di hadapan Allah. Tenang hidup kita. Orang yang ikhlas tidak pernah terganggu oleh apapun di sekitarnya. Entah orang yang nyinyir, entah orang yang mungkin salah pandang, entah orang yang mungkin kenapa. Kita ini bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah kita, sholat kita, kurban kita, insya Allah ridho kepada kita. Yang kedua, mari kita tegaskan dalam hidup kita dan keluarga kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salah satu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendermakan sebagian rezeki kita, harta kita untuk dibelanjakan di jalan Allah, membeli hewan-hewan kurban yang tidak murah itu. Karena keikhlasan kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi kita memandang apakah deposito kita akan berkurang, apakah aset kita akan berkurang. Tidak. Semua harta kita apapun itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, Fasalli rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Maka bagi mukmin, maka mukmin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyar. Tak pantas seorang mukmin laki perempuan ketika Allah mengharuskan menetapkan satu syariat sementara dia sudah diikuti Allah dengan rezekinya, lalu dia katakan
sebentar dulu ya, saya pandang dulu, saya pikir-pikir dulu. Tidak pantas itu. Nabi menegaskan man kana lahu sa'atan wala yudhi wala taqrabanna musallama. Orang yang punya kesempatan, orang yang punya kesejahteraan dan bahkan mampu dia tapi tidak berkurban, jangan dekat-dekat tunggu sholat. Insyaallah taala kita ikhlas, kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu dalam apapun, kita punya kaki yang kuat, syukurkan dengan pergi ke masjid, bapak-bapak berjemaah wajib, dan semua apapun yang kita lakukan syukurkan. Mata kita masih awal, baca Al-Quran, jangan malas. Kuping kita masih dengarkan nasihat Quran dan Sunnah, dengarkan bacaan Al-Quran. Itu tugas kita bersyukur kepada bisa ilmu jawari dengan seluruh anggota tubuh, dengan harta kita, dengan ilmu kita dan semua. Allah syukur. Sebab tugas kita adalah syukur kepada Allah. Wadkuruni al-kurkum wasyukuruni waratakum. Ditambahkan Allah insyaAllah. Tidak ada mana kasat sadaqatun min malin, tidak pernah akan berkurang jika harta disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, bahkan bertambah berlipat-lipat adha'afan mudha'afah. Insyaallah. Itu adalah syukur. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur alias kufur nikmat, banyak sekali alasannya, banyak sekali halangannya, banyak sekali hujahnya untuk menghindar dari syariat Allah, maka inna azabi lasyadid. Siksaku sangat keras. Orang yang kufur nikmat ini di dalam sejarah Quran, di dalam hadis selalu dibuktikan bukan nanti di akhirat, di dunia pun sudah dibuktikan. Kalau kufur nikmat di dunia akan terlibat. Walhamdulillah, kita istiadah maulah. Yang ketiga, nasihat yang terakhir dari khotib dirinya untuk keluarga dan jamaah hari ini adalah mari kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu hal, yaitu tidak pernah ada rasa menyesal kalau melaksanakan syariat agama Allah, dan di situ menunjukkan kecintaan kepada Allah. Orang yang cinta pasti mengorbankan sesuatu, pengorbanan. Pengorbanan adalah sebagai bukti setia, bukti cinta, bukti loyalitas, bukti integritas kita. Orang yang cinta tanah air, maka dia akan peduli jika akan dirusak bangsanya, jika akan dirusak negaranya, dia peduli. Sekecil apapun dia akan respect. Dia akan sense of crisis, kepedulian, dan dia akan mengorbankan tenaganya, ilmunya dan pikirannya segala untuk apa? Untuk agama, untuk Allah, untuk Islam, orang yang Muslim. Apa yang dikorbankan? Mari kita bersama untuk mengorbankan di antaranya ego kita, ego kita, keakuan kita, harta kita korbankan untuk Allah. Kenapa? Semuanya dari Allah. Untuk Allah qardan hasanah yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Pengorbanan pun adalah bukti syukur kita kepada Allah. Jika engkau belanjakan, jika engkau dermakan itu harta yang dititipkan di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah ampuni kesalahan kalian. Allah pun maha bersyukur. Allah maha bersyukur. Masa kita tidak bersyukur kepada Allah yang maha memberi kepada kita? Bagaimana syukur Allah? Allah lipatkan pahala kita, Allah lipatkan kebaikan bagi kita, Allah anugerahkan segala nikmat kepada kita. Itu Allah maha syukur. Karena karena hambanya bersyukur kepada Allah, karena hambanya beribadah dengan ikhlas, karena hambanya penuh pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilih-pilih, bukan entar-entar, bukan dinanti-nanti. Ini adalah jadi berkorbanlah kita korbankan waktu, kita korbankan segala hal yang kita untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansakan fisabilillah, jihad fisabilillah, di jalan Allah, ibadah kepada Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, jangan lagi ada istilah kita mundur, tapi tegak dengan dada yang membusung
karena Allah, bukan sombong, tapi kita membela agama. Apapun yang terjadi, itu adalah kesetiaan, itu adalah loyalitas, itu integritas kepada Islam, bahkan orang kepada bangsa dan negaranya. Mari kita buktikan di bulan Dzulhijjah ini. Dengan berkurban, mari kita menjadikan nuansa kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan sekian, dan mudah-mudahan nasihat ini menginspirasi kita, memotivasi kita dan juga untuk terus menjadi muslim yang terbaik, untuk menjadi orang-orang yang penuh kepedulian kepada Allah, kepada Islam, dan juga kepada sesama. Insyaallah Ta'ala harta kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana afrigh 'alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfadna min bayni aydina, Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa min yaminina wa min shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika min syarri ma nas'aluka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.